merayakan Sewindu Maura atau 8 tahunnya Maura di salah satu hotel di Surabaya. Salah satu usaha dari pondok kita juga laundry. Nah, bisa mungkin lihat ada. Assalamualaikum. Jadi ada di sini setiap harinya itu ada laundry wajib sama laundry tidak wajib. Jadinya itu ada khusus buat seragam, ada juga yang langsung bayar. Jadi ini monggo nanya ke mungkin Kak Ainun bisa menjawabnya apa aja yang ada di laundry ini. Mungkin secara langsung sama petugasnya nggak apa-apa. Sini monggo masuk. Kak, Mbak apa aja ini yang ada di laundry? Ya ini laundry putri. Kita punya dua laundry putri sama laundry putra. Kalau di laundry putri ada 8 petugas, satu kali shift itu ada 4 orang. Sekarang kita lagi setiap harinya itu berbeda-beda. Ada dua kelompok, ada kelompok prioritas dan non prioritas. Kalau non prioritas itu bebas, setiap orang bisa bebas melonjak di sini. Tapi kalau untuk hari besok atau seling satu hari itu lagi itu untuk prioritas seragam sekolah punya anak santri itu fasilitas dari pondok, jadi itu masuk ke dalam SPP. Kalau untuk yang non prioritas seperti ini itu bayar kontan secara langsung. Jadi pengelolaannya itu dari mbak-mbak santri sini semuanya? Iya, dari Mahaputri. Mahaputri sebagai petugasnya Mahaputri. Kayak mbak dalam gitu mbak? Mahaputri Itu mahasiswa. Oh gitu. Iya. Makasih. Ini bangunan yang dihuni oleh 2 pengurus atau 2 ustadz. Untuk di dalam ada rumah Ustadz Karim, kemudian Ustadz Arifin. Nah uniknya 2 ustadz ini juga memproduksi bisnis. Salah satu dia bisnis minuman yaitu Halips, itu nanti diproduksi oleh Ustadz Karim. Kemudian Ustadz Arifin itu sendiri memproduksi cemilan. Niki. Nah, jadi di sini memang kita baik itu santri maupun asatid, karena memang kita berbasis entrepreneur, jadi kita memang dididik untuk benar-benar menjadi entrepreneur yang baik. Jadi santri di sini dididik, kemudian ustadz atau asatid di sini mengaplikasikan apa yang telah dididik oleh Abuya. Jadi kebanyakan dari guru kita juga memproduksi sesuatu untuk dibisniskan atau dijualkan untuk keluar atau sekedar produksi pondok sendiri begitu. Jadi kedua ustadz ini juga memiliki usaha dalam bentuk makanan dan minuman. Ini tempat apa gitu? Di dalam ada rumahnya pengurus. Oh, ya ada rumahnya Ustaz. Selain juga memiliki pertanian, perikanan, perkebunan, kita juga memiliki pabrik tahu mini. Jadi pabrik ini telah beroperasi lebih kurang selama 2 tahun. Dan pabrik tahu ini juga langsung diolah dan dipasarkan oleh santri. Kalau misalnya mbak-mbak juga mau tanya-tanya, boleh. Enggak, kalau mau tanya-tanya. Mohon penjelasannya mbak, mas. Tapi Kak, minta penjelasannya tentang proses pembuatan tahu. ini apa ya? Sama di pakai mesin itu nanti di situ
digodok sampai mendidih, langsung disaring pakai ini nanti. Pisahkan, ada ampasnya nanti. Baru diketan di sini. Diketak, diamkan selama kurang lebih 15 menit. Jadi sekitar setengah jam. Biasanya pemasarannya lewat apa, Kak? Pemasarannya cuma sekitar pondok aja, belum pasar. Jadi dikonsumsi oleh pondok sendiri dan diproduksi oleh pondok sendiri gitu. Sama ada di pondok lain juga ada yang beli. Dan untuk berapa lama, Pak, itu jadi tempe? Tempe belum bikin, cuma tahu. Kalau delenya itu dari perkebunan sendiri apa beli dari? Jadi Amerika. Oh, beli dari Amerika. Oh, gitu. Jadi kedelainya itu ambil dari luar gitu? Ya dari impor. Oh, diimpor. Cukup, terima kasih ya, Kak. Kerja. Cuma memang kalau untuk perempuan karena ini sudah area laki-laki, jadi kita dibatasi untuk hari-hari tertentu. Perempuan cuma boleh Selasa, Jumat dan Ahad. Jadi kita cuma boleh ke AKK dan ke perpus itu dari hari-hari yang itu tadi, Selasa, Jumat dan Ahad. Kemudian yang ini, maaf ya. Ini ada lab komputer. Lab komputer karena digunakan hari Kamis seperti yang tadi sudah kita jelaskan, itu ada namanya double track. Jadi setiap hari Kamis ada yang memilih ekstrakurikuler multimedia. Jadi belajarnya di sini. Ini juga digunakan oleh mbak-mbak semester 7 atau mbak-mbak yang sudah semester akhir untuk menggarap PKLI dan skripsi. Mau dibeli, cuma nggak mau. Dicoba juga tidak mau. Ini pagar ini juga ya? Cuma yang di sana sudah di DP yang sebelahnya. Di DP rencana mau dibangun rumah sakit. Kalau ternaknya gimana? Ternak sebagian di sini, sebagian nggak tadi lain. Ini seperti yang tadi Mbak sarapan itu sarapan? Iya. Ini biasanya kita gunakan ruang kalau memang rapat, juga ada kalanya kita gunakan untuk rapat. Ada kalanya untuk menyuguh tamu. Multifungsi berarti, Pak? Multifungsi. Iya. Jadi juga kita gunakan viritas seperti tadi subuh. Iya. Viritas. Kemudian ini seperti yang Mbak lihat ada proses belajar mengajar juga. Jadi memang Paseban ini selain tempatnya strategis di tengah-tengah dan di depan, juga memiliki multiperan dan multifungsi. Iya.
kalian yang mengikuti saya gitu ya. Jadi Pradaksina adalah menganankan candi. Jadi kita nanti saya jelaskan, habis saya jelaskan biar kalian mudeng gitu ya. Lalu baru kalian melaksanakan tugas berikutnya, yaitu membuat film vlog gitu, atau film gitu ya. Nah untuk itu mari kita untuk melaksanakan tugas, mari kita berjalan. Ayo nututi Pak Guru. Ini kok nak HP ku sampai piye ta? Gini. Kok tak lanjut nunggu sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita sudah sampai ke tempat yaitu Candi Tikus. Sesuai dengan kronologi sejarahnya bagaimana ditemukan ini adalah pada masa Bupati Raden R.A.A. Joyonegoro Adinegoro itu mendapat laporan bahwa seluruh lingkungan di sekitar sini, terutama adalah daerah pertanian, itu sedang diserang hama tikus. Nah ketika itu seorang bupati mengambil kebijakan supaya mengusir tikus tersebut. Nah akhirnya ketika hama tikus tadi diusir bersama-sama seluruh kabupaten, kenyataannya tikus itu larinya ke gundukan sebuah makam. Setelah dikejar dan digali gundukan tersebut, ternyata adalah muncul sebuah bata merah. Setelah digali lebih dalam lagi, akhirnya seperti candi, yaitu Mehru. Puncaknya itu disebut dengan nama Mehru gitu ya, seperti Gunung Semeru. Karena apa? Di situ adalah tempat semedinya untuk Gunung Semeru, karena agama Hindu kiblatnya adalah ke Gunung Semeru kalau di sini gitu ya. Lalu setelah itu karena sudah kadung disebut oleh warga masyarakat itu disebut dengan nama candi, maka tempat ini disebut dengan nama candi. Tetapi oleh para ahli sejarah, karena ini bukan candi tetapi tempat pemandian atau petirtaan, maka disebut dengan nama petirtaan Candi Tikus. Itu aja itu ya. Nah untuk itu, untuk mengitari tempat pemandian atau candi-candi di seluruh Jawa, itu untuk mengitari kita harus pradaksina, menganankan sebuah candi sesuai dengan jarum jam gitu ya. Baiklah, untuk menjelaskan saya awali dari pintu utama. Pintu utama adalah untuk pemandian petirtaan ini dilambangkan dengan tempat yang berundak-undak. Ini ya, tempat berundak-undak. Ini adalah pintu gerbang utama. Ini dulu adalah gapuranya ya. Ini gapura. Lalu candi ini dikitari dengan telasar kurang lebih 75 cm paling atas. Telasarnya adalah tembok ini ya. Kita menganankan ya sambil berjalan ya. Saya jelaskan, ini yang disebut dengan nama telasar. Ini adalah telasar, luasnya kurang lebih 75 cm. Setelah kita mengitari telasar ini, candi yang berbentuk kubus ini panjangnya kurang lebih 29,5 meter, sedangkan lebarnya adalah 28,65 meter. Lalu turun sedikit 1 meter, ini ada telasar yang lebih luas. Terus turun, ketika kita turun ke bawah, di kanan kiri itu ya, ada bilik pemandian. Ada bilik pemandian, di mana ketika kita pemandian ini luasnya, panjangnya itu 3,5 meter, 3 meter dengan lebar 2 meter, sedangkan kedalaman kurang lebih ada 1 meter. Lalu para ahli sejarah memprediksi bahwa kolam ini ya,
nanti belum sampai ke situ ya, nanti belum sampai ke bawah ya. Kita mengikuti telasar ini. Baiklah, sudah telasar ya, kita turun ya. Ini maka di sini kanan kiri ada pertirtaan. Ada pertirtaan ya. Kalau pertirtaan ya ini. Pertirtaan ini menurut saya, hemat saya tadi saya jelaskan bahwa panjangnya 3 meter, dengan lebarnya itu 2 meter, kedalaman Pak Coy keren. setengah meter. Bukan main. Para ahli sejarah kenapa 2? Karena para putra raja itu ada yang putri, ada yang laki-laki. Maka di sini tempat mereka adalah tempat mandi laki-laki dan perempuan sebelum mereka mengadakan semedi persembahan kepada yang agung, yaitu pada masa itu Hindu Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka adalah satu tapi tunggal, dewanya adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Nah disitulah nanti di tempat pemandian ini ada tempat pancurannya ya. Pancurannya di depan ada tempat pancurannya, itu ada 3. Pancurannya yang kalau ini pancurannya ya nanti ya. Ada tempat pancurannya di sini. Ini terbuat itu ya. Pancurannya terbuat dari batu andesit. Batu andesit itu terbuat dari lahar yang sudah membeku, disebut dengan batu andesit. Lalu dalam sini disebut dengan nama Padma. Padma itu artinya adalah terate. Terate itu adalah tempat bersemayam para dewa gitu ya. Kita jalan ya. Mencucikan diri di bilik kanan dan bilik kiri itu ya. Bilik kanan dan bilik kiri. Lalu mereka ke tempat peribadatan. Ini mehru. Yang paling tinggi ciri dari Hindu itu adalah Linggaratna ya, yang seperti pucuk Gunung Semeru itu ya. Jadi di sini kiblatnya orang-orang agama Hindu pada masa itu adalah Gunung Semeru. Hindu Jawa dan Hindu Bali itu ke Gunung Semeru dan Gunung Merbabu. Jadi sedangkan Merunya kalau di yang tengah itu yang besar 1, bagian sebelahnya yang melingkar itu ada 4. Yang ini jumlah total semuanya mehrunya itu ada 11 mehru. Silahkan dihitung nanti ya. Jumlah mehrunya ada 11. Lalu di situ nanti di samping mehru itu ada Kala Makaranya. Kala Makara itu tempat pembuangan air ya. Kalau di sini Kala Makaranya karena ada airnya ya, Kala Makaranya tidak kelihatan ya. Itu yang tertimbun itu loh ya. Nah, semacam ini. Kalau yang sini terbuat dari batu bata, Kala Makaranya. Kala Makara itu artinya adalah terate. Itu ya, jadi yang terbuat dari bata, kalau materi terbuat dari batu. Terus coba kita lihat, lalu disitulah ada hiasan-hiasan termasuk bunga terate itu ya. Itu termasuk bunga terate. Coba kita hitung ya. 1, 2. Kalau Makara ya tempat pembuangan airnya ya. Di sini adalah tempat masih tempat dianggap orang Hindu itu suci, maka perlu dihormati. Jangan sampai kalian nanti itu tidak sopan gitu ya. Lalu candi ini ditemukan sekitar tahun 1914, dipugar pada tahun 1984 sampai 85. Ini berkat Bupati Joyonegoro Joyo Kromo atau Adi Negoro gitu ya. Adi Negoro ya. Itu mereka pada masa itu masih penjajahan Belanda, mereka mengusulkan sehingga berkat perjuangan beliau sehingga terwujud semacam ini. Lalu dibangun dengan ciri ini, ciri bahwa ini adalah agama Hindu dan bangunan ini adalah arsitek pada abad berapa. Ciri bahwa
agama Hindu dan ini dibangun sekitar abad berapa itu cirinya adalah mehru ini. Mehru ini adalah gaya arsitek yang dibangun pada abad ke-13 dan 14 di mana di dalam bukunya Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca gitu ya. Empu Prapanca itu adalah sebagai Menteri Kanaruhan atau Menteri Agama di dalam kerajaan di dalam kerajaan Majapahit. Pada masa itu dipimpin rajanya adalah Hayam Wuruk. Dan candi ini dibangun itu tidak sekali jadi, tapi bertahap. Yang mehru ini batunya kecil-kecil, batu batanya, tapi di dalam, nah ini ya semacam ini termasuk besar-besar. Ini artinya bahwa candi yang pertama kali dibangun itu dengan batu bata yang besar. Setelah tahap kedua maka batu batanya menjadi kecil-kecil ini. Ini uniknya di sini, jadi pembangunan ini tidak langsung sekali, tetapi secara bertahap terus-menerus. Nah di sini seorang raja kalau mandi itu tidak hanya sekedar mandi, juga melakukan suatu doa-doa gitu ya, semadi terlebih dahulu, sehingga mereka benar-benar dalam pensucian diri itu benar-benar bisa sampai kepada yang widewasa atau yang menguasai jagat bumi ini, yaitu Dewa Tripitaka, Brahma, Wisnu dan Brahma, Siwa dan Wisnu. Artinya Brahma adalah yang menciptakan alam semesta ini, sedangkan Wisnu itu adalah yang memelihara. Setelah diciptakan maka semua alam semesta ini dipelihara oleh Wisnu. Nah setelah alam ini mengalami kerusakan, maka tugasnya yang merusak, misalnya seseorang ingin meninggal dunia, itu yang mengambil adalah tugasnya Dewa Siwa. Karena ya malaikat siapa gitu ya. Nah ini tugasnya Dewa Siwa. Jadi semua kalau sudah masa usia tuanya maka mereka akan diambil oleh Dewa Siwa. Ini dalam agama Trimurti, dalam agama Hindu dalam Trimurti. Nah bagian pojok-pojok ini kalau dalam candi ini disebut nama, sebenarnya ini adalah antefek gitu ya. Antefek, bagian sudut ini disebut nama antefek. Jadi yang paling bawah tidak bisa menjelaskan ya, untuk jala duaranya tidak bisa menemukan, tapi di sini nanti, nah ini ya kelihatan semua ya, pancurannya kelihatan semua. Itu jumlah totalnya ada 11 pancuran. Jadi ketika dulu air tergenang ini bisa untuk pembuangannya. Lalu ada anggapan masyarakat, tapi ini tidak dimasukkan dalam sejarah, anggapan masyarakat bahwa ini bukan tempat pemandian, tetapi ada yang mengatakan ini adalah penampungan air untuk dialirkan ke masyarakat desa Dinuk di sini atau masyarakat Trowulan. Dan memang kerajaan Majapahit itu tepatnya ada di Kecamatan Trowulan atau Mojokerto Kabupaten. Nah, itu adalah lokasi kerajaan Majapahit dalam buku Negara Kertagama dan buku Pararaton. Nah, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Silakan kalian membuat film, nanti kumpul di sana, katanya difoto lagi, gitu ya. Silakan kalian itu membuat film. Dari saya cukup sampai di sini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.